warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vivin Setianingsih, NIM 23010190246, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di IAIN Salatiga. Dengan mata kuliah Media Pembelajaran, dosen pengampu Bapak Guntur Cahyono, MPD. Sebelumnya, bagaimana nih kabar kalian? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kali ini kita akan membahas materi tentang menghindari akhlak tercela, israf, tabzir, dan bakhil. Sebelum kita mulai, yuk baca basmalah bersama-sama dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu israf. Apa sih israf itu? Nah, israf merupakan perilaku tercela. Secara bahasa, kata asrafa yusrifu israfan, yang berarti bersukaria sampai melewati batas. Sedangkan menurut istilah, israf adalah menggunakan sesuatu yang melewati batas-batas kepatutan menurut ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, israf ditunjukkan untuk semua tindakan manusia yang melebihi kadar kebutuhan. Israf termasuk perbuatan yang dipandang tidak baik, bahkan dalam beberapa hal dilarang oleh agama. Orang yang berbuat israf disebut musrifun atau musrifin. Lalu, seperti apa sih contoh israf itu? Yang pertama, israf dalam makan, minum, dan berpakaian. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas melarang kita untuk berlebih-lebihan saat kita makan dan minum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu wa la tusyrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Yang kedua, israf dalam berbicara. Yang ketiga, israf dalam perbuatan. Overacting adalah berlebih-lebihan saat melakukan sesuatu, hingga terkesan dibuat-buat. Sikap overacting ini tentu tidak disukai oleh orang lain. Yang keempat, israf dalam menuntut hak. Yang kelima, israf dalam membelanjakan harta. Akibat dari perbuatan israf. Yang pertama, dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjadi sahabat dari setan. Yang ketiga, menjadi seseorang yang tercela dan akan menyesal. Yang keempat, akan Allah binasakan. Yang kelima, menjadi seorang yang tersesat. Upaya menghindari perilaku israf dalam keseharian. A. Menambahkan sifat ifah atau kebersahajaan pada diri manusia. B. Menciptakan rasa musawah. C. Selalu bertawakal kepada Allah. D. Mengatur pergaulan. E. Menyalurkan harta melalui zakat, sedekah, dan infak. Baik, kita akan menuju ke materi berikutnya, yaitu tentang tabzir. Nah, apa sih tabzir itu? Tabzir berasal dari kata bahasa Arab, yaitu bazara yubaziru tabzir, yang artinya pemborosan. Secara istilah, tabzir adalah membelanjakan atau mengeluarkan harta benda yang tidak ada manfaatnya dan bukan diizinkan Allah. Sifat tabzir ini timbul karena adanya dorongan nafsu dari setan, dan biasanya untuk hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah serta ingin dipuji oleh orang lain. Contoh sikap tabzir. Yang pertama, memberikan bantuan untuk orang lain di dalam tindakan maksiat, misalkan memberikan uang untuk orang yang minum minuman keras. Kedua, mengkonsumsi makanan atau minuman yang sama sekali tidak memiliki manfaat dan justru memberikan efek samping pada jiwa dan juga raga. Minuman miras, narkoba, rokok, dan lain-lain. Ketiga, memberikan sedekah namun tidak ikhlas di dalam hatinya. Keempat, merayakan hari raya secara berlebih-lebihan atau membeli semua makanan dan minuman, baju, dan lain secara berlebihan. Akibat-akibat buruk dari tabzir. Orang yang memiliki sifat tabzir
besar kemungkinan di dunia akan melakukan perbuatan yang dilarang dalam agama Islam, seperti menipu, korupsi, pencurian, penodongan, pembunuhan, atau tindakan menyimpang lainnya, guna memenuhi sikap borosnya itu, dan di akhirat kelak akan masuk ke neraka jahanam. Lalu, bagaimana cara menghindari sikap tabzir? Yang pertama, membuat prioritas kebutuhan. Yang kedua, bersikap lebih dewasa dalam memutuskan masalah. Ketiga, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Keempat, selalu bersyukur akan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menstabilkan pengeluaran dengan pemasukan. Nah, kita akan menuju materi yang selanjutnya, yaitu tentang bakhil. Apa sih bakhil itu? Menurut bahasa, kata bakhil adalah menahan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, bakhil adalah perbuatan seorang menahan atau tidak memberikan sesuatu yang semestinya wajib diberikan kepada orang lain, baik wajib secara agama maupun wajib secara kepatutan menurut adat. Orang yang tidak mau membayar zakat, tidak memberikan nafkah kepada keluarga disebut bakhil, karena secara agama, zakat dan nafkah adalah wajib. Demikian juga orang kaya raya yang memberi nafkah yang sedikit kepada keluarganya, atau barang yang jelek menurut masyarakat termasuk orang yang bakhil. Lalu bagaimana sih contoh sikap dari bakhil itu? Yang pertama, enggan membayar zakat fitrah dan zakat mal. Yang kedua, berfoya-foya tetapi tidak ingin bersedekah. Yang ketiga, bersikap masa bodoh ketika melihat anak yatim piatu. Yang keempat, tidak berkurban ketika hari raya Idul Adha meskipun berkecukupan secara finansial. Yang kelima, tidak ingin melaksanakan haji dan umrah karena takut uangnya berkurang, padahal hartanya lebih dari cukup. Lalu, apa akibat dari sikap bakhil? Yang pertama, mengikuti jejak setan. Yang kedua, bakhil mendapatkan azab yang pedih dan terhalang masuk surga. Yang ketiga, dapat dijauhkan dari keimanan Allah Ta'ala. Keempat, orang yang bakhil akan tersiksa jiwanya. Dan kelima, bakhil mengakibatkan pelakunya terjerumus dalam berbagai perbuatan dosa. Cara menghindari sikap bakhil. Yang pertama, menambahkan keyakinan bahwa segala sesuatu itu milik Allah. Kedua, memperbanyak rasa syukur. Ketiga, melakukan kegiatan sosial dengan memperbanyak infak dan sedekah. Keempat, memohon perlindungan Allah dari sifat bakhil. Kelima, menerima terhadap apa yang dimiliki. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah bisa dimengerti pelajaran kali ini? Alhamdulillah. Baiklah, kita cukupi sampai di sini dulu pelajaran kita kali ini. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.